Akankah gencatan senjata ini menjadi langkah awal untuk penghentian perang Israel-Hamas? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Mustafa. Selamat sore. Baik, Pak Mustafa, hari ini adalah hari terakhir gencatan senjata yang disepakati. Apa yang akan terjadi setelah ini? Israel mengatakan akan melanjutkan agresi militernya. Hampir dipastikan gencatan senjata akan diperpanjang, Pak. Ya. Atmosfer politik yang berkembang di sana, ya, di Israel, di regional Timur Tengah maupun di tingkat internasional khususnya Amerika, semua menginginkan perpanjangan gencatan senjata. Jadi bisa disebutkan perpanjangan gencatan senjata itu hampir terjadi, pasti terjadi. Ya. Baik, Anda cukup optimistis gencatan senjata akan diperpanjang. Lalu apakah ini bisa menjadi langkah awal untuk gencatan senjata permanen atau bahkan penghentian perang ini secara total, Pak Mustafa? Pihak Arab, khususnya Mesir, Qatar, Jordania, sekarang sedang berusaha keras. Mereka melakukan pembicaraan intensif, khususnya melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat, bagaimana gencatan senjata ini bisa menjadi gencatan senjata permanen. Oke lah, usaha sekarang untuk tahap pertama ini sekarang bisa diperpanjang dulu. Tahap pertama kan sudah mereka sukses, terjadinya gencatan senjata yang berjalan baik ini ya. Hampir dipastikan gencatan senjata ini akan diperpanjang bisa 2 hari atau 4 hari lagi. Itu yang tahap kedua. Tahap ketiganya nanti bagaimana gencatan senjata ini menjadi gencatan senjata permanen. Nah, sekarang semua pihak bagaimana mensukseskan supaya gencatan senjata ini diperpanjang dulu. 2 hari, 4 hari kan lumayan gitu ya. Nanti setelah itu kan dinamikanya akan cukup kuat, pasang surutnya itu cukup dinamis lah, gitu kan. Jadi kita lihat nanti apakah bisa jadi gencatan senjata permanen atau nanti diperpanjang lagi. Karena syarat dari Israel untuk bisa memperpanjang ini, Hamas harus bisa membebaskan 10 tawanan per hari dengan imbalan perpanjangan gencatan senjata per hari. Ya, 1 hari ya, 1 hari dan imbalan pembebasan 10 tawanan Israel. Sekarang kalau dalam tahap pertama gencatan senjata ini imbalannya adalah pembebasan 50 tawanan Israel dan imbalan pembebasan 150 tahanan Palestina. Ya. Katakanlah di gencatan senjata ini ada 50 tahanan Israel yang akan dibebaskan, kan berarti masih ada sekitar 200 itu. Nah, kalau ini Hamas bisa berhasil memainkan kartu tawanan, misalnya per hari 10 yang dibebaskan, yang bisa dibebaskan dengan imbalan perpanjangan 1 hari. Kalau masih ada 200, itu kan masih ada 20 hari lagi itu. Baik. Kan lumayan itu. Ya, kita apresiasi adanya pertukaran sandera ini, namun di sisi lain, Pak Mustafa, bahkan di tengah gencatan senjata sekalipun Israel masih saja melakukan serangan-serangan. Apakah kemudian desakan dari negara Timur Tengah ataupun negara-negara lain yang ingin agar ada perpanjangan gencatan senjata ini bisa dan mau didengar oleh Israel? Ya, ini ada 2 hal yang disampaikan Mbak Dewi tadi. Ya. Pertama adalah kekerasan. Kekerasan yang terjadi, yang seperti ditampilkan dalam gambar berita 1 itu terjadi di tepi barat, bukan di jalur Gaza. Di jalur Gaza secara umum tenang, ya, secara umum. Yang terjadi kekerasan di jalur Gaza, kekerasan selevel itu adalah kekerasan harian. Itu biasa di tanah Palestina terjadi kekerasan seperti itu, pemandangan biasa, bukan gempuran pesawat tempur, artileri seperti yang kita lihat di jalur Gaza beberapa hari sebelum ini ya. Apa yang kita lihat di tepi barat seperti yang sering ditampilkan dalam gambar berita 1 tadi itu terjadi di tepi barat, karena sebagian besar tawanan yang dibebaskan itu adalah berasal dari tepi barat. Dan kekerasan selevel itu bukan berarti akan merusak gencatan senjata. Gencatan senjata berjalan seperti biasa. Pak Mustafa, apakah two-state solution masih menjadi solusi terbaik, harapan terbaik untuk penghentian perang ini? Bukan hanya di wilayah Gaza tentunya kita harapkan, tapi benar-benar serangan Israel benar-benar bisa dihentikan. Ya, setelah
terjadi perang Gaza selama 48 hari dengan korban yang luar biasa dari pihak Palestina maupun Israel, sekarang opini yang berkembang bahwa isu Palestina ini harus ada solusi politik. Dan solusi politik yang berkembang di lapangan sekarang dan didukung oleh masyarakat internasional adalah two-state solution, solusi dua negara. Ini tidak ada pilihan yang selain solusi dua negara ini, belum ada alternatif lain. Maka mau tidak mau, sekarang ibarat permainan sepak bola, bola itu ada di tangan Israel. Sekarang apakah Israel menerima solusi dua negara? Ya ini memang harus duduk bersama antara Israel, Amerika, Cina mungkin ya, kemudian Uni Eropa, kemudian Mesir untuk menerjemahkan kembali solusi dua negara yang bisa diterima oleh Israel dan Palestina. Sejauh ini apakah sudah ada sinyal Israel mau duduk bersama untuk membahas kesepakatan two-state solution ini? Ya, saat ini belum sampai ke situ. Saat ini sekarang masih berbicara tentang bagaimana gencatan senjata ini diperpanjang dulu. Kemudian setelah itu bagaimana gencatan ini menjadi gencatan permanen. Ya. Semua upaya masyarakat internasional regional termasuk di dalam Israel sendiri menuju ke arah itu. Jadi semua energi sekarang diarahkan bagaimana gencatan senjata ini diperpanjang dulu lah. Setelah itu baru kalau bisa menjadi permanen. Nah, setelah itu baru nanti setelah permanen baru kita mungkin tahap berikutnya adalah berbicara tentang solusi politik Israel Palestina ini. Sebab kalau tidak ada solusi politik, perang ini akan menjadi semacam sirkulasi. Nanti akan ini mungkin berapa tahun lagi, tahun depan, 2 tahun lagi akan meletus perang lagi, terus begitu. Apakah situasi kayak begini akan diterima oleh Israel? Nah, ini Israel kan harus belajar dari perang ini, dari peristiwa 7 Oktober yang Hamas melakukan serangan mendadak ya, dan membawa korban yang cukup besar, dan sampai serangan ini ke wilayah Israel, ini Israel harus mengambil pelajaran dari itu. Bahwa supaya ini tidak terulang, dan kalau tidak ingin terulang, memang harus ada solusi politik Palestina. Baik, kita nantikan solusi politik ini, tentunya harapan kita bersama agar perang ini bisa segera disudahi. Terima kasih Pak Mustafa sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Berita Satu Sore.